Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya antisipasi perubahan. Di ayat tadi dijelaskan adanya matahari menjadi gelap, bulan kehilangan cahayanya, dan bintang-bintang jatuh dapat diartikan sebagai perubahan besar-besar yang tidak terduga. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional harus mampu mengantisipasi dan menanggapi perubahan besar, terutama tentang teknologi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis Bapak dan Ibu. Salam, apa kabar Bapak-bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan? Ya, puji Tuhan, Bapak-bapak dalam keadaan sehat semuanya. Bapak-bapak dan Ibu, para personal yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu yang sudah subscribe dan juga yang mau subscribe kanal YouTube ini. Semoga Bapak-bapak bisa juga memberikan, share dari kanal YouTube saya kepada teman-teman Bapak dan Ibu, dan jangan lupa juga bisa membuat like atau komen. Bapak-bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan, kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak membacakan dan juga memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat menerangkannya dengan baik, dan Kaulah ya Tuhan, beserta dengan Roh Kudus ya Tuhan, mengajari kami, memberikan perkataan-Mu itu ya Tuhan, bisa menjadi berkat buat orang lain ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, nas yang kita baca hari ini diambil dari Markus 13 ayat 24 hingga 37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, supaya kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan juga memeliharanya. Amin. Bapak-bapak, para profesional, dan juga pimpinan perusahaan dari NATS ini, ada hal-hal yang kita pertanyakan, yang Bapak mungkin bertanya di dalam hati Bapak-bapak, yaitu apakah selama ini Bapak-bapak dan Ibu sadar kepada perubahan? Kenapa? Karena memang setiap perubahan itu selalu terjadi, baik di dalam internal di perusahaan maupun secara eksternal. Contohnya sekarang adalah adanya perubahan tentang geopolitik, tentang risiko politik, dan juga mungkin di internal Bapak dan Ibu adanya perubahan pergantian direksi atau pergantian shareholder. Dan itu Bapak-bapak di posisi sebagai seorang profesional, apakah Bapak-bapak sudah sadar atau siap atau bagaimana? Kalau Bapak tidak siap di dalam perubahan itu, Bapak akan tertinggal. Oleh karena itu, dari firman Tuhan ini, kita akan diajari bagaimana kita siap, sadar kepada perubahan. Dan juga kita, bagaimana kita nanti bapak-bapak siap untuk bertanggung jawab dan juga memiliki delegasi kepada orang lain. Bapak-bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba mengambil dari Jeff Bezos mengatakan demikian. Jika kamu tidak bisa menerima kritikan, jangan melakukan sesuatu yang baru atau menarik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di Markus 13 ayat 24 hingga 37 ini, kita tahu bahwa Injil Markus ini yang ditulis oleh Rasul Markus, yang itu ditulis pada saat sekitar tahun 70 hingga tahun 75 Masehi. Di mana pada saat itu kondisi Yerusalem masih di bawah kekuasaan dari Romawi. Dan di sini juga dicatat bahwa bait suci di Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70. Dan kebetulan pada saat itu juga orang Kristen di awal mula itu juga mengalami tekanan dan juga penganiayaan. Di sini, di Markus ini juga, Markus mencatat perkataan-perkataan Yesus yang meramalkan tentang peristiwa-peristiwa, termasuk keruntuhan bait suci. Di Markus 13 ayat 24 hingga 27 ini juga mencatat kata-kata Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa alam yang mengiringi kedatangannya, seperti matahari menjadi gelap dan bintang-bintang jatuh dari langit. Juga kita bisa lihat bahwa tema mesianik yang ada di seluruh Injil ini, di mana Yesus diakui sebagai Mesias yang akan datang kembali untuk menghakimi dan mendirikan kerajaan Allah. Di sini juga menjelaskan mengenai bahwa adanya ekspektasi kedatangan Yesus. Pada saat itu, komunitas Kristen menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Tapi Markus menyampaikan pesan Yesus bahwa mereka harus tetap waspada dan setia dalam iman, meskipun mungkin terjadi kesusahan dan penderitaan.
Pesan ini juga menyoroti ekspektasi kedatangan kembali Yesus dan pentingnya kesetiaan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di Injil Markus ini juga, bahwa Markus sering menggunakan gaya naratif yang sederhana untuk menyampaikan ceritanya, yaitu hal ini digunakan untuk memudahkan bahwa pesan Yesus itu mudah dipahami lebih bagus. Dan juga Markus menonjolkan pesan-pesan esensial seperti pentingnya ketaatan, kewaspadaan, dan harapan akan kedatangan Yesus. Di sini, Markus juga fokus untuk memudahkan pemahaman dan pengaplikasian ajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, poin-poin penting apa yang kita bisa dapat petik dari Markus 13 ayat 24 hingga 37 buat para profesional dan juga para pimpinan perusahaan agar menjadi pemimpin yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang sadar akan perubahan dan juga pendelegasian. Ada dua hal, yaitu pertama, kesadaran akan perubahan dan tanda-tanda. Kedua, tanggung jawab dan delegasi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama adalah kesadaran akan perubahan dan tanda-tanda. Kita bisa lihat dari ayat 24 hingga 27. Di ayat 24 hingga 27 ini menggambarkan gambaran tentang kedatangan anak manusia yang dalam tradisi kekristenan diidentifikasikan dengan Yesus Kristus. Ayat-ayat ini juga mencerminkan situasi dramatis dan mengejutkan yang akan terjadi sebelum kedatangannya kembali, yaitu matahari gelap, bulan kehilangan cahayanya, bintang-bintang jatuh dari langit. Yaitu adalah semuanya menggambarkan gambaran metaforis yang dapat diartikan sebagai perubahan dramatis dalam kondisi dunia. Di ayat 24 dan 27 ini yaitu memperlihatkan adanya perubahan besar yang akan terjadi. Dan pemimpin perusahaan harus memiliki kesadaran akan tanda-tanda perubahan di lingkungan bisnis dan juga di industri Bapak dan Ibu. Di ayat 24-25 tadi kita bisa lihat juga bahwa Yesus menggunakan bahasa metafora untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa besar dan luar biasa yang terjadi menjelang kedatangannya yang kedua. Yaitu tentang tadi menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, yaitu di sini disebut sebagai kitab nubuat di Alkitab untuk merujuk pada perubahan besar dan kejadian dramatis. Di ayat ini juga mengacu mengenai kedatangan Yesus kembali ke dunia ini yang kedua kali sebagai hakim. Penggambaran anak manusia yang datang di antara awan-awan menunjukkan kedatangannya dengan keagungan dan kuasa. Pengumpulan orang-orang pilihannya dari segala penjuru angin menunjukkan bahwa tak seorang pun dapat terlewatkan dalam pengumpulan itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak sebagai para profesional dan juga pimpinan perusahaan perlu peka terhadap perubahan dalam kekuatan pasar dan teknologi, serta memiliki rencana strategis untuk menghadapi tantangan tersebut. Lalu, Bapak-bapak, hal-hal yang perlu Bapak lakukan agar dapat menjadi sadar kepada perubahan itu adalah pemahaman tentang penderitaan dan perubahan. Sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional, perlu memahami bahwa dalam perjalanan perusahaan akan ada tantangan dan penderitaan. Terkadang perubahan atau masa sulit dapat terjadi, tetapi sebagai pemimpin, Bapak-bapak perlu memiliki visi jangka panjang. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu adanya pemeliharaan keberanian dan kepercayaan. Sebagai pimpinan dan juga sebagai para profesional,
Bapak-bapak dan Ibu harus memelihara keberanian dan kepercayaan dalam timnya, bahkan ketika situasi sulit. Keberanian dan kepercayaan dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi perubahan yang tak terduga. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu adanya antisipasi perubahan. Di ayat tadi dijelaskan adanya matahari menjadi gelap, bulan kehilangan cahayanya, dan bintang-bintang jatuh dapat diartikan sebagai perubahan besar-besar yang tidak terduga. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional harus mampu mengantisipasi dan menanggapi perubahan besar, terutama tentang teknologi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu adanya persiapan dan kepemimpinan. Di ayat tadi kita bisa baca bahwa anak manusia datang dengan kuasa dan kemuliaan, yaitu menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan persiapan yang matang. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional, bapak-bapak dan ibu perlu mempersiapkan tim bapak dan ibu untuk menghadapi tantangan dan memimpin dengan integritas dan kemampuan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melakukan adanya pemilihan orang-orang. Di sini maksudnya adalah bahwa bapak-bapak sebagai pimpinan perlu memahami nilai orang-orang yang ada dalam organisasi bapak dan ibu. Mungkin ada kebutuhan untuk mengumpulkan dan juga memobilisasi tim yang andal untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Bapak dan Ibu juga memperlihatkan adanya yaitu perumpamaan tentang pohon ara. Di sini dijelaskan adanya peringatan untuk memahami tanda-tanda zaman. Sebagai pesan buat bapak-bapak dan bapak-bapak pimpinan juga sebagai profesional mengatakan berhati-hatilah dan bijak dalam membaca tanda-tanda perubahan seperti pemimpin perusahaan dan juga sebagai profesional harus peka terhadap perubahan dalam bisnis Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu memperlihatkan adanya ketidakpastian masa depan. Kita bisa lihat di sini kejadian sekarang buat bapak-bapak sebagai para profesional dan juga pimpinan perusahaan perlu menyadari ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan. Bapak-bapak dan Ibu harus siap untuk menghadapi perubahan dan tidak bergantung pada kepastian waktu yang tidak dapat diprediksi. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu adanya kesiapan dan kewaspadaan. Seperti perintah untuk berjaga-jaga. Bapak-bapak sebagai profesional perlu siap dan waspada terhadap perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan bisnis Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu memperlihatkan adanya kesukaran dan persiapan. Masa kesulitan dan ketidakpastian bisa muncul di dunia bisnis Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional perlu bersiap menghadapi tantangan dan perubahan dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di sini dilihatkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan ada tanda-tanda besar di langit dan bumi. Dalam konteks ini, bapak-bapak sebagai para profesional dan juga para pimpinan dapat diartikan sebagai pentingnya memperhatikan perubahan dan tren di lingkungan bisnis dan industri Bapak dan Ibu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 6 mengatakan, sebab itu, baiklah
jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah tanggung jawab dan delegasi. Hal ini kita bisa lihat dari ayat 34 hingga 37. Di ayat 34 dan 37, yaitu memperlihatkan adanya pemimpin dengan seorang tuan rumah yang memberikan tanggung jawab kepada hamba-hamba dan penjaga pintu. Di sini kita bisa lihat adanya perumpamaan yang menggambarkan setiap orang percaya yang harus terus melaksanakan tugasnya dan memegang tanggung jawabnya, tetap setia dan siap sedia sampai kedatangan Tuhan. Juga di ayat 35 ini memperlihatkan adanya kekuatan perumpamaan ini, yaitu bahwa kita tidak tahu secara pasti kapan Tuhan akan datang. Dan oleh karena itu, kita harus siap dan sedia setiap saat. Di ayat 36 juga memperlihatkan adanya suatu ajakan untuk tetap waspada dan tidak terlelap dalam iman dan ketaatan kepada Allah, tapi agar kita tidak ketinggalan pada saat kedatangan Tuhan. Juga di ayat 37 ini menegaskan adanya penegasan terakhir untuk menyebarkan pesan ini kepada semua orang agar bapak-bapak dan ibu tetap berjaga-jaga dan siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Sebagai pimpinan perusahaan dan juga para personal perlu tahu bagaimana mendistribusikan tanggung jawab di antara tim bapak dan ibu dan memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan bapak dan ibu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan maupun sebagai profesional, bapak-bapak perlu adanya melakukan pesan untuk berjagalah dan berjaga-jaga, yaitu bahwa adanya perintah untuk tetap waspada dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan peristiwa penting akan terjadi. Sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, perlu selalu waspada terhadap perubahan pasar, regulasi, dan kesempatan bisnis yang dapat mempengaruhi perusahaan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kewaspadaan dan tanggung jawab. Di perumpamaan tadi memperlihatkan adanya perumpamaan tentang penjaga pintu menyoroti tanggung jawab dan kewaspadaan. Ini memperlihatkan bahwa bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan bapak dan ibu dan tetap waspada terhadap perubahan di lingkungan bisnis bapak dan ibu. Juga bapak dan ibu perlu melakukan adanya stay awake in faith and action. Artinya bahwa kita bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional diminta untuk tetap terjaga baik dalam iman maupun tindakan. Hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya kesadaran spiritual dan tanggung jawab etis dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan juga kepemimpinan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kesiapan untuk tindakan, yaitu bahwa di ayat tadi ini kita mengajarkan bahwa pentingnya kesiapan dan tindakan yang cepat. Istilahnya gercep, kalau kita bilang itu adalah gerakan cepat. Pemimpin perusahaan perlu memiliki rencana darurat dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang kritis. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya pemberian tugas. Artinya di sini adalah bahwa sebagai pimpinan harus memberikan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dan juga memastikan bahwa setiap orang di dalam organisasi memiliki tugas yang jelas.
Bapak dan Ibu juga perlu adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab, yaitu bahwa di sini menyebutkan sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional harus seperti penjaga pintu yang bertanggung jawab, memastikan bahwa organisasi selalu siap dan berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tantangan. Bapak dan Ibu juga perlu adanya pentingnya doa dan kehati-hatian. Di sini bahwa sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan perlu mengakui pentingnya doa dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan mengelola bisnis. Bapak dan Ibu juga perlu adanya kesadaran ketidakpastian kapan datangnya. Di sini kita diajarkan bahwa sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan, meskipun kita tidak tahu kapan perubahan besar atau krisis akan terjadi, sebagai pimpinan harus tetap waspada dan memiliki rencana darurat, kesiapan, dan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian. Itu adalah sebagai kunci sukses Bapak dan Ibu sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan. Seperti dikatakan di Matius 24 ayat 42 mengatakan demikian, yaitu adalah tertulis disebut di situ adalah di Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca tadi mulai Markus 13 ayat 24 hingga 37 tadi. Ada pesan yang kita dapat dari sini, yaitu adalah tentang kesiapan, ketangguhan, dan kepekaan terhadap tanda-tanda perubahan. Sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai profesional, bapak-bapak dan ibu harus dapat mengambil inspirasi dari ayat ini. Untuk apa? Untuk mengembangkan sikap bijaksana, mengelola risiko, dan menjaga keseimbangan antara perencanaan jangka panjang dan respons terhadap peristiwa mendadak. Di pesan ini juga dari Markus ini kita mendapatkan pesan, yaitu menekankan pentingnya kewaspadaan, adaptabilitas, dan kesiapan menghadapi perubahan. Tentu sebagai pimpinan perusahaan selalu penting untuk mempertahankan nilai-nilai yang kokoh dan siap menghadapi tantangan yang tidak terduga dalam lingkungan bisnis yang dinamis yang terjadi sekarang ini. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman itu Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai pimpinan dan juga sebagai profesional ya Tuhan, supaya kami tetap sadar akan perubahan dan juga kami siap bertanggung jawab dan juga siap melakukan delegasi kami kepada karyawan kami Tuhan, supaya perusahaan kami berjalan dengan bagus, supaya kami juga mendapatkan perusahaan yang baik, perusahaan yang sukses, baik di mata-Mu, ya Tuhan, juga di keluarga maupun di bangsa ini. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.